Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Senang sekali menjumpai saudara-saudara dari tempat masing-masing. Semoga Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa agar Engkau menolong kami, sehingga firman Tuhan boleh membekali dan menolong kami untuk mengerjakan panggilan kami di dalam keseharian. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk buka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 73. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Pergumulan orang yang tulus hati. Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada bagi mereka, dan tubuh mereka gemuk. Mereka mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, mata mereka cembung, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka mencibir dan membicarakan yang jahat-jahat. Mereka membicarakan pemerasan dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka seperti air yang berlimpah-limpah menemui mereka. Mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya, begitulah orang-orang fasik. Mereka hidup tanpa beban selamanya dan menumpuk harta kekayaan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun, aku kena tulah sepanjang hari dan kena hukuman setiap pagi. Seandainya aku berpikir aku mau berkata-kata seperti itu, maka aku pasti telah berkhianat kepada generasi anak-anakmu. Demikianlah aku merenung untuk memahaminya, tetapi hal itu hanya menjadi kesusahan bagiku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jerumuskan mereka dalam kehancuran. Betapa cepatnya mereka runtuh, hilang lenyap di telan kedahsyatan maut. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu Engkau bangkit, rupa mereka kau pandang hina. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai iri, penyakit hati orang yang tidak bersyukur. Saudara-saudara, kalau menurut kita, tinggal di desa itu menyenangkan atau enggak? Banyak orang yang berpikir, wah tinggal di desa itu menyenangkan, tempatnya tenang. Nanti kalau pensiun, mau cari rumah di desa dan tinggal di sana. Ada satu komentar yang mengatakan tinggal di desa itu gak setenang yang kita pikirkan kalau bertemu dengan orang-orang yang sulit, bertemu dengan orang-orang yang salah. Konon katanya, kalau tinggal di kota itu harus kuat-kuatan dompet, kuat-kuatan uang. Tapi kalau tinggal di desa itu harus kuat-kuatan telinga. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang yang akan memperhatikan dan menunjukkan rasa suka atau tidak sukanya kepada kita. Well, memang itu tergantung sama orangnya, tetapi secara umum itu bisa terjadi. Kadang-kadang orang kita yang lagi manasin mobil, tetangga kita yang kepanasan. Kita yang beli kipas, jangan-jangan dia yang muter-muter. Kita yang perbaikin rumah, dia yang jadi sewot. Kita yang punya harta, dia yang jadi cemburu. Kita punya sesuatu, dia yang gak terima. Kalau kerja WFH, dikiranya pelihara tuyul. Sedangkan kerja pulang malam, dikiranya jual diri, dan lain sebagainya. Kira-kira itu komentar yang sering saya baca, saudara, kalau orang ngomong tentang rumitnya tinggal di desa. Karena apa? Kalau kita bertemu dengan orang yang gak gampang, maka sebenarnya mau tinggal di desa atau di kota sama aja gitu ya. Ketemu sama orang yang hatinya itu punya penyakit iri, saudara, maka itu jadi susah.
Karena apapun yang akan kita lakukan akan salah di mata dia, terlebih kalau itu sesuatu yang dia nggak punya, sesuatu yang lebih menurut kita, sesuatu yang dia inginkan tapi dia nggak bisa dapatkan. Maka tadi saya bilang, saudara, yang dipanasin mah mobil kita, dianya yang ikut kepanasan dan lain sebagainya. Saat orang cemburu, saat orang iri untuk apa yang tidak dimiliki, maka sikap orang bisa jadi sangat menyebalkan. Kalau dalam video yang saya saksikan, saudara, dikit-dikit tetangganya ngeludah gitu ya ke yang punya rumah. Dikit-dikit dia maki-maki. Pokoknya apapun bisa jadi masalah karena rasa gak sukanya itu. Dan mungkin itu juga kita alami dalam konteks kita sekarang, saudara, saat kita kerja di kantor dan ketemu sama orang yang iri atau gak suka sama kita. Kadang-kadang nama kita dijual. Kadang-kadang kita ditikam, bukan dari belakang lagi, dari depan, atas, samping, saudara. Kadang-kadang apa yang kita kerjakan diakui oleh orang itu. Kadang-kadang kita diaduin, saudara, untuk sesuatu yang gak kita lakukan. Pokoknya ketemu sama orang yang iri itu benar-benar menyebalkan, karena apa yang dia lakukan itu bisa jadi batu sandungan buat kita. Nah, saudara, dalam pembacaan kita dikatakan bahwa pemazmur ini hampir aja tergelincir. Pemazmur ini hampir aja jatuh, hampir terpleset ketika dia melihat kehidupan orang-orang fasik. Saat dia melihat kehidupan para pembual-pembual yang kayaknya, loh kok orangnya fasik, orangnya jahat, orangnya gak benar, tapi ternyata orangnya makmur. Gak ada kesakitan yang bisa membawa maut bagi mereka. Belum lagi tubuh mereka gemuk-gemuk, saudara, yang melambangkan kesejahteraan atau kekayaan yang mereka miliki. Kok orang-orang yang curang justru hidupnya itu menyenangkan. Orang yang curang kok kayaknya gak susah. Orang yang fasik yang tidak ikut Tuhan kok kayaknya nasibnya itu selalu baik. Kok kayaknya hidup mereka itu hidup yang dalam tanda kutip diberkati. Sedangkan orang-orang yang benar kok kayaknya ngenes banget sih hidupnya. Maka pemazmur mengatakan, aduh, saya hampir aja tergelincir. Hampir aja dia kemudian terpleset dalam kecemburuan atau rasa iri hati dengan orang-orang yang demikian. Pemazmur pernah berpikir, saudara, bahwa bagaimana enggak, orang pasti akan datang menemui mereka. Begitu ya, ayat ke-10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka seperti air yang berlimpah-limpah menemui mereka. Ya gak heran kalau orang-orang akhirnya banyak yang beralih jalan dari yang benar ke jalan orang fasik karena iri melihat kehidupan mereka. Apa yang dianggap sulit ditinggalkan dan mereka mau mengejar, saudara, apa yang mereka ingin miliki juga dari penampakan orang-orang fasik. Bahkan pemazmur pernah berpikir, aduh, kalau gitu sia-sia dong. Saya mempertahankan hati yang bersih, ayat ke-13. Sia-sia aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Ketika dia melihat apa yang terjadi kepada orang yang tidak ikut Tuhan, justru kayaknya lebih baik. Tetapi Tuhan itu baik, saudara. Pemazmur belajar walaupun dengan cara yang pahit. Ketika dia memiliki nuansa hati yang demikian, maka Tuhan menghajarnya dengan luar biasa. Dia kena tulah, dia kena hukuman. Sehingga dia melihat dan menyadari bahwa ternyata rasa ingin seperti orang-orang fasik bukanlah rasa ingin yang tepat. Bukanlah rasa iri yang pada akhirnya bisa membawa kebaikan. Bukanlah kecemburuan pada sesuatu yang benar. Pemazmur mengatakan kayaknya susah nih bagiku untuk memahami. Bagi orang-orang yang hatinya bersih, susah untuk memahami apa yang jadi pola yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kayaknya susah untuk memahami di mana kasih dan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan berpihak pada orang benar, kalau nyatanya hidup yang orang benar itu gak semenyenangkan itu. Tetapi kemudian menarik karena ketika ia sulit untuk memahami, itu menjadi kesusahan bagi hatinya.
Tetapi saat aku masuk ke tempat kudus Allah untuk memperhatikan kesudahan mereka, sesungguhnya ia tahu apa yang jadi rancangan-rancangan Tuhan, apa yang jadi jalan-jalan baik Tuhan khususnya bagi orang-orang yang benar, bagi orang-orang yang tulus hati, dan bagi orang-orang yang fasik. Bahwa kalau mereka kelihatannya itu bebas atau kebal dari permasalahan, tidak demikian dengan kesudahannya. Kalau kayaknya mereka itu semua gemuk-gemuk ya, kayaknya makmur-makmur, tidak demikian dengan kesudahannya. Kayaknya jalannya itu lurus dan lebar, tidak demikian dengan kesudahannya. Jadi pemazmur mau menyampaikan bahwa kesudahan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang pada akhirnya akan terjerumus dalam kehancurannya. Bukan Tuhan yang menyebabkan mereka terjerumus, bukan, tetapi saat mereka menggali kuburan untuk orang lain dalam kefasikan mereka lagi gali kuburan untuk dirinya sendiri. Mereka yang bikin diri mereka terjerumus dan masuk ke dalam tempat yang licin itu, ke dalam kehancuran itu. Maka pemazmur mau mengatakan, jangan sampai kita iri sama orang-orang begitu. Jangan sampai standar hidup senang kita hanya ditentukan dari apakah seseorang dapat banyak uang atau enggak, apakah seseorang itu jalannya enak ya, bisa mudah dengan cara yang curang. Jangan menentukan standar kebahagiaan atau berkat-berkat Tuhan dengan cara-cara yang kotor. Karena di dalam kehidupan yang kotor, disitulah ada keruntuhan dan juga kehancuran. Ada kedahsyatan maut kalau kata pemazmur. Jangan sampai kita menjadi iri untuk hal yang sebenarnya hanya membawa kita pada hal-hal yang merusak. Jangan sampai kita menjadi iri atau cemburu untuk hal-hal yang pada akhirnya akan menghancurkan kita. Nah, saudara, iri itu adalah sebuah penyakit yang harus diobatin. Iri itu adalah penyakit orang-orang yang gak bersyukur. Karena apa? Seperti pemazmur begitu ya. Ketika dia gak bersyukur, dia akan ngelihat, loh kok orang hidupnya lebih enak karena saya hidupnya lebih susah. Kenapa hidup dia kayaknya lebih luar biasa? Karena hidup saya begini, begitu, dan lain sebagainya. Iri itu jadi penyakitnya orang yang tidak bersyukur dengan keadaannya. Dan orang tidak akan pernah bersyukur dengan keadaannya, saudara, kalau hanya melihat apa yang tidak ada pada dirinya dan lupa melihat apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Penyakit iri itu menyebalkan. Penyakit iri itu berbahaya karena ketidakpuasan bisa menuntun orang lain pada banyak perbuatan yang kotor. Ketidakpuasan, rasa tidak bersyukur bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka kan saudara, ada banyak kalau di berita begitu ya, dia iri sama temannya, dia bunuh temannya. Dia iri, dia gak suka kalau temennya kok kayaknya dapat keluarganya yang baik, suami istrinya baik, dia rebut pasangannya. Kok kayaknya begini, kayaknya begitu, dia lakukan sesuatu yang jelek. Iri itu penyakit hati, saudara, yang pada akhirnya bisa membuat diri kita ini busuk, yang menghancurkan kita. Maka perlu diobati. Caranya gimana, saudara? Karena itu penyakit orang yang tidak bersyukur, penyakit orang yang sulit untuk bersyukur dan lihat kebaikan. Maka caranya adalah belajar untuk bersyukur. Orang lain punya mobilnya A, B, C, D, saya cuma punya motor. Ya terima kasih, untung saya masih punya motor. Kok orang lain bisa makan daging ya, enak. Kayaknya makan tuh keluarin duit gak pakai mikir. Saya mesti diencerit-encerit. Ya bersyukur saya bisa makan. Bersyukur Tuhan berkati saya lewat makanan. Bersyukur kalau saya masih bisa hidup. Kenapa yang lain kerjaannya begini, gajinya segini? Bersyukur saya punya gaji dan lain sebagainya. Terus saudara, mari jadi orang-orang yang bersyukur. Karena ketika kita jadi orang yang bersyukur, kita akan dijauhkan dari iri hati yang bisa jadi membawa kita kehancuran. Karena ketika kita bersyukur, kita akan selalu menemukan apa yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena ketika kita bersyukur, kita akan dihindarkan dari yang namanya iri hati. Iri hati itu penyakitnya orang gak bersyukur. Maka kalau itu terjadi sama kita, ada orang yang iri sama kita, maka jangan kepancing
atau jangan ikut terbawa dengan permainan mereka, saudara. Namanya aja orang sakit, ya, nggak perlu diladenin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap semangat menjalankan bagian kita, untuk bersyukur dan tidak perlu cemburu untuk hal-hal yang nggak perlu, apalagi untuk hal-hal yang kotor. Udah jelas ujungnya. Bersyukur kalau Tuhan masih kasih kita banyak hal, sekalipun mungkin tidak sespektakuler orang yang kita cemburuin, saudara. Karena ingat, saya selalu suka satu ayat yang bilang begini ya, kita ini bukan anak-anak dunia, kan gitu ya saudara. Maka dunia memusuhi kita. Kalau kita berasal dari dunia, maka dunia akan mencintai dan merengkuh kita. Kalau kita berasal dari dunia, maka dunia akan mencintai dan merengkuh kita. Dunia akan memberikan apa yang kita mau selama kita jadi anak-anaknya dunia. Dan kita bukan anak-anak dunia, tetapi anak-anak Allah. Maka bersyukurlah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berproses dengan baik. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong bantu kami untuk berproses di tengah keseharian yang kami jalani. Ajar kami untuk melihat segala kebaikan yang Tuhan berikan, dan biarlah kami bersyukur atasnya. Kami berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami untuk terus-menerus jadi orang yang mau setia, untuk jadi orang yang terus-menerus mau berproses dengan baik dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami keteguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.